Baik, selamat sore rekan-rekan mahasiswa sekalian yang berada di Zoom meeting ini. Selamat datang dalam debat calon ketua dan wakil ketua Himpunan Mahasiswa Perhotelan tahun 2021. Saya Michelle Yonatan yang diberi mandat oleh KPU UMN akan bertindak sebagai moderator dalam debat pada malam hari ini. Agar debat pada hari ini berlaku dengan baik, jujur, dan sistematis, berikut saya akan bacakan terlebih dahulu tata tertib serta konsekuensi pelanggaran debat. Berikut tata tertib debat ketua dan wakil ketua Himpunan Mahasiswa Perhotelan. Yang pertama, peserta debat diwajibkan untuk hadir 15 menit sebelum jadwal yang telah ditentukan dan menggunakan baju dengan warna yang juga telah ditentukan. Yang kedua, masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu dan kesempatan untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan dan atau persoalan yang diberikan. Tidak dibenarkan untuk memotong paslon lain saat sedang memaparkan jawaban. Yang ketiga, waktu menjawab akan segera dimulai ketika paslon mulai berbicara. Yang keempat, pasangan calon tidak diperkenankan memberikan pertanyaan menyerang personal pasangan calon lainnya. Yang kelima, pertanyaan antar pasangan calon mempertanyakan seputar program dan visi misi pasangan calon lainnya. Yang keenam, jawaban pasangan calon tidak melebihi waktu yang telah ditentukan. Harus sesuai dengan tema, fokus, dan tidak melebar. Yang ketujuh, penyampaian pendapat oleh pasangan ketua dan wakil ketua tidak mengandung unsur sara. Yang kedelapan, tidak diperbolehkan melakukan kekerasan verbal dan saling menjatuhkan pasangan lain. Selanjutnya, tidak diperbolehkan menyebutkan nama instansi, institusi, ataupun pihak-pihak terkait yang bersifat menjelekkan, menghina, dan menjatuhkan. Yang ke-10, setiap pasangan ketua dan wakil ketua menggunakan kata formal. Kata ganti pertama saya, kami, dan kita, serta kata ganti ketiga mereka, Anda, beliau. Terakhir, selain moderator serta pasangan calon ketua dan wakil ketua, diharapkan hadirin sekalian mematikan kamera dan mikrofon untuk menghindari adanya gangguan dan interupsi. Selanjutnya, saya akan bacakan konsekuensi pelanggaran tata tertib debat. Yang pertama, menyinggung sara, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari kedua pasangan ketua dan wakil ketua yang bersangkutan. Jika dilakukan lagi, maka akan diperingatkan lagi dengan lebih tegas, dan jika masih diulangi untuk yang ketiga kalinya, maka hak bicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang. Selanjutnya, jika melakukan kekerasan verbal, maka moderator berhak untuk memisahkan dan membuat suasana menjadi kondusif kembali. Jika dilakukan untuk kedua kalinya, maka hak bicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang. Yang ketiga, jika menghina atau menjatuhkan institusi-institusi tertentu, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan yang bersangkutan. Jika dilakukan untuk yang kedua kali, maka akan diperingatkan lagi dengan lebih tegas. Dan jika masih diulangi untuk yang ketiga kali, maka hak bicara pasangan wakil dan ketua akan hilang. Yang keempat, jika menjatuhkan antar pasangan ketua dan wakil ketua, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari yang bersangkutan. Jika dilakukan untuk yang kedua kali, maka akan diperingatkan dengan lebih tegas, dan jika masih diulangi untuk yang ketiga kali, maka hak bicara pasangan ketua dan wakil yang bersangkutan akan hilang. Yang kelima, jika melakukan interupsi di tengah perdebatan,
maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari pasangan ketua dan wakil ketua yang bersangkutan. Jika dilakukan untuk yang kedua kali, maka akan diperingatkan lagi dengan lebih tegas. Dan jika masih diulangi untuk yang ketiga kali, maka hak bicara ketua dan wakil ketua hilang. Yang keenam, alias yang terakhir, pasangan ketua dan wakil ketua jika melakukan komunikasi dengan bahasa yang tidak formal, maka moderator juga berhak untuk memotong pembicaraan dari yang bersangkutan. Jika dilakukan lagi untuk yang kedua kali, maka akan diperingatkan dengan lebih tegas. Dan jika masih diulangi untuk yang ketiga kali, maka hak bicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang. Apakah teman-teman sekalian sudah bisa memahami peraturan dan konsekuensi pelanggaran terhadap peraturan tersebut? Jika sudah, mungkin boleh diberi reaction-nya agar saya tahu kalau teman-teman sekalian sudah mengerti. Baik, jika sudah bisa dipahami, maka kita akan segera memulai acara debat pada malam hari ini. Baik, debat diselenggarakan sebagai salah satu bentuk kampanye penajaman visi dan misi pasangan calon, program kerja, serta citra paslon. Hadirin sekalian, terdapat 3 bagian besar debat publik pada malam hari ini yang terdiri dari bagian yang berisi pertanyaan dari tim panelis, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan antar paslon, dan akan diakhiri dengan pertanyaan dari audiens dan KPU. Kalau begitu, kita akan langsung memasuki acara utama dengan diawali perkenalan pasangan calon dan pemaparan visi kepada pasangan calon nomor urut 1. Dipersilahkan waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Sorry Kak, tadi disuruh visi misi ya, suaranya putus-putus. Bagaimana paslon nomor 1? Tadi disuruh visi misi kan ya. Tadi suara Cici putus. Baik, saya ulangi ya. Pertanyaan pertama diawali perkenalan pasangan calon dan pemaparan visi misi serta tagline dengan durasi 1 menit. Waktu akan mulai berjalan tepat ketika pasangan mulai memaparkan jawaban. Apakah sudah dipahami? Oke, baik. Kalau begitu, silakan kepada pasangan calon urut nomor 1. Selamat malam kepada KPU dan tim panelis beserta paslon nomor urut 2. Malam ini saya Ricky Suyono sebagai calon ketua HMP Gen 4 dan wakil saya Darlin Kalista akan memaparkan visi misi kita jika kita terpilih menjadi ketua dan wakil ketua HMP. Yang pertama, visi kita ini sendiri itu menjadikan Himpunan Prodi Perhotelan sebagai organisasi yang berkualitas, kreatif, dan juga bisa memberikan kontribusi kepada universitas. Untuk misi kita sendiri, yang pertama, menjadi wadah aspirasi kepada mahasiswa Prodi Perhotelan. Yang kedua, menerapkan sistem kerja yang profesional kepada kehimpunan dan juga mahasiswa perhotelan. Dan yang ketiga, meningkatkan cara kerja Himpunan Prodi Perhotelan agar menjadi lebih kreatif, aktif, dan inovatif. Untuk baik, waktu habis. Ya, mohon maaf kepada paslon 1, waktu telah habis. Selanjutnya, durasi 1 menit. Kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memaparkan visi misi dan tagline dalam durasi 1 menit, waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Selamat malam kepada semua panelis, KPU UMN, dan juga pasangan calon nomor 1, Saudara Ricky dan Saudara Darwin. Perkenalkan, saya Christopher Steven dan wakil saya, Cecilia Cynthia.
Um, Pada malam hari ini kami akan memaparkan beberapa program kerja dan juga visi misi yang akan kami laksanakan bila kami terpilih menjadi ketua dan wakil Himpunan Mahasiswa Perhotelan. Visi kami adalah mempersiapkan para mahasiswa perhotelan yang mandiri, kreatif, berkualitas, dan berprestasi untuk menjunjung tinggi martabat universitas dan memberikan hasil yang berguna bagi mahasiswa perhotelan. Misi kita menjalin kinerja yang baik dan menjalin rasa kekeluargaan di dalam mahasiswa perhotelan, mengembangkan kreativitas yang dimiliki oleh seluruh mahasiswa, menjadikan himpunan mahasiswa perhotelan sebagai wadah dalam menampung aspirasi seluruh mahasiswa perhotelan, dan menyusun dan melaksanakan program kerja yang inovatif dan juga kreatif. Baik, waktunya pas ya. Terima kasih untuk paslon 2. Terima kasih juga kepada paslon nomor 1. Selanjutnya, kita akan segera masuk kepada segmen 1, yaitu dalam segmen ini terdapat 2 pertanyaan dari Panitia Regenerasi Organisasi. Harap para paslon untuk memperhatikannya dengan baik, karena saya hanya akan memaparkan pertanyaan sebanyak 1 kali saja. Apakah suara saya terdengar jelas dan teman-teman dapat mengerti? Boleh reaction-nya? Oke, baik. Sudah dipahami ya? Pemaparan pertanyaan pertama. Jika proker timeline tidak tepat waktu yang diakibatkan oleh keterbatasan dana dan pengerjaan proposal terlambat, bagaimanakah solusinya dan upaya pencegahannya? Kepada paslon 1 dipersilakan untuk menjawab terlebih dahulu. Waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Baik, selamat malam. Saya akan menjawab pertanyaan. Bagaimana solusinya kita ada keterlambatan dari hal dana maupun proposal yang akan kami buat. Yang pertama tentunya proposal itu sudah harus kita timeline-kan dengan baik, harus dipikirkan secara matang-matang, dan juga kita harus menuntut bagaimana caranya agar acara itu bisa berjalan dengan tepat waktu. Kalau untuk dari dana sendiri, kita ini bisa punya opsi lain, yaitu dengan mengadakan paid promote lebih awal dari acara yang akan kita selenggarakan. Misalnya acara akan diselenggarakan di bulan kira-kira bulan September. Mungkin dari awal kita menjabat sebagai ketua, kita harus mulai open paid promote agar dana yang terkumpul bisa mencukupi untuk sebuah acara yang akan kami laksanakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon 1 atas jawabannya. Selanjutnya jawaban dari paslon 2, durasi 1 menit, waktu dimulai ketika Anda berbicara. Selamat malam semua. Bila misalnya ada pertanyaan yang tadi menyinggung tentang dana di dalam acara organisasi, tentunya dalam acara organisasi yang akan kami laksanakan, kami akan terlebih dahulu menyusun rencana dan juga dana yang akan diperlukan, sehingga tidak terjadi adanya kekurangan dana di dalam rencana program kerja tersebut. Dengan apa cara yang akan kita lakukan dalam melakukan supaya tidak adanya keterbatasan dana di dalam acara tersebut, yaitu dengan melakukan kegiatan, misalnya kita melakukan paid promote dan juga bisa mencari dana lebih awal di dalam program kerja kami akan kami laksanakan, sehingga dana tidak tersendat dan juga program kerja dapat dilaksanakan sesuai waktunya dan juga dapat terlaksana dengan baik. Berikut semua jawaban dari paslon kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon 2. Selanjutnya untuk paslon nomor urut 1, harap untuk menanggapi jawaban dari paslon urut nomor 2 dan diikuti oleh tanggapan dari paslon nomor urut 2 terhadap jawaban paslon nomor urut 1. Kembali masing-masing durasinya adalah 1 menit, waktu dimulai ketika Anda berbicara. Untuk paslon nomor urut 1, saya persilahkan untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor 2.
Menurut kami, jawaban dari paslon nomor 2 ya cukup mirip dengan apa yang ketua saya bilang. Untuk itu, saya cukup setuju, dan mungkin kalau dengan paid promote, apakah dananya akan terkumpul, dan sorry, tadi saya bilang nggak setuju maksudnya, maaf. Um, Mungkin saya bisa bantu untuk menjawab. Tadi kan menurut Anda melakukan paid promote secara tepat, itu jawabannya mirip dengan jawaban yang telah saya berikan. Apakah ada solusi lain selain uh, melakukan paid promote yang dilakukan secara awal gitu? Lebih awal, terima kasih. Baik, terima kasih paslon urut nomor 1, tapi karena segmen ini sifatnya adalah menanggapi, bukan memberi pertanyaan, selanjutnya adalah paslon nomor urut 2 akan menanggapi jawaban dari pertanyaan pertama tadi untuk jawaban paslon nomor urut 1. Jadi kepada paslon nomor urut 2, kembali diingatkan bahwa waktu 1 menit ini adalah untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 1 terhadap pertanyaan pertama tadi. Kalau begitu, langsung saja waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Kepada paslon 2. Baik, terima kasih atas waktu bicaranya yang sudah diberikan kepada kami. Menurut saya, dengan tadi jawaban yang dijelaskan oleh paslon nomor 1 mengenai paid promote dan juga rencana yang lebih awal dalam melakukan program kerja, saya tidak terlalu setuju dengan menggunakan paid promote, karena dengan paid promote kita bisa melakukan pengumpulan dana, tapi tidak bisa maksimal. Menurut saya ada berbagai cara yang bisa dilakukan, yaitu dengan cara misalnya kita bisa berjualan dengan melakukan pembuatan merchandise di dalam program kerja kita, dan juga dapat mengumpulkan dana yang lebih banyak dibanding kita menggunakan paid promote. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2 dan paslon nomor urut 1. Maka dapat saya simpulkan bahwa kedua paslon akan sama-sama melakukan pencarian dana lebih awal, sehingga proker dapat berjalan sesuai dengan rencana dan sudah harus dijalankan dengan kondisi matang, dan intinya adalah dipersiapkan dananya dari awal, namun dengan cara yang berbeda ya. Baik. Untuk pertanyaan kedua, sama seperti pertanyaan awal, pertanyaan hanya akan saya bacakan sebanyak 1 kali. Apakah suara saya terdengar jelas? Baik. Pertanyaannya adalah, bagaimana tanggapan kalian terhadap kurangnya pengetahuan tentang sponsor dan media partner di UMN untuk mendukung jalannya program kerja? Contoh, UMN Radio dan Kompas Corner. Apa yang akan dilakukan atau bukti nyata kalian untuk memperbaiki hal tersebut? Saya persilakan untuk paslon nomor urut 2 untuk menjawab dalam waktu 3 menit. Waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Jadi saya akan jawab pertanyaannya. Kurangnya pengetahuan itu kita bisa cari tahu secara mandiri melalui Instagram organisasi tersebut, sehingga kita bisa mengetahui lebih dalam mungkin bisa saya bantu dengan kekurangannya informasi tersebut dari media sponsorship yang dilakukan oleh Universitas Multimedia Nusantara. Mungkin dengan
dengan bisa melakukan sosialisasi lebih kepada mahasiswa tentang bagaimana cara bekerjanya atau pentingnya media UMN seperti Kompas Corner dan juga tadi UMN Media untuk lebih bisa maksud saya untuk mahasiswa lebih bisa mengetahui apa gunanya itu media sponsorship dan juga Kompas Corner yang ada di Universitas Multimedia Nusantara sendiri. Dengan melakukan berbagai sosialisasi, diharapkan para mahasiswa lebih bijak dan lebih tahu bagaimana cara kerja UMN Media dan juga Kompas Corner. Baik, waktu masih tersisa 1 menit. Apakah sudah cukup untuk paslon 2? Sudah cukup. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya akan persilakan untuk paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dalam durasi waktu 3 menit. Waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih untuk waktunya. Saya akan menjawab pertanyaannya. Kan dulu sempat ada OMB yang di sana kita kenalan dengan banyak maba-maba dari jurusan lain juga kan. Nah, dari sana kita banyak kenalan, dapat koneksi sama orang-orang di luar prodi. Nah, kemungkinan kita bisa tanya ke mereka tentang, bisa ngacarin sponsor ini, atau misalkan minta bantuan dari mereka untuk koneksi. Setelah itu, bisa juga dari sponsor dari dalam juga, seperti ke UMN Radio. Nah, habis itu, dengan banyaknya koneksi ini, kita berharap kalau misalkan pengetahuan tentang sponsorship ini bisa berjalan dengan baik. Karena yang tentunya kita tahu, sponsorship juga penting untuk menjadi suatu jalannya proker kita juga kan. Karena kita membutuhkan suatu sponsorship juga untuk dana. Nah, ya seperti yang saya bilang tadi, kita bisa mencari koneksi dari mana saja. Terus kita bisa manfaatin teman-teman yang kita kenal saat OMB atau mungkin saat mentoring untuk koneksinya dan bisa disebar ke prodi-prodi lain. Kita bisa minta bantuan dari situ. Sekian dari saya, mungkin ketua saya bisa melanjutkannya. Saya ingin menambahkan sedikit saja seperti yang sudah tadi wakil saya bilang, bahwa ya betul karena koneksi itu sangat penting kalau menurut kami. Jadi kayak misalnya dari bagaimana sih cara menjalin kerjasama dengan UMN Radio ataupun organisasi yang berada di UMN lainnya, itu tentunya dengan kita harus bertanya kepada orang-orang yang tergabung dalam organisasi tersebut. Jadi kalau menurut kami sendiri, koneksi itu sangat penting untuk membuat sebuah kerjasama baik sponsorship maupun acara seperti itu. Terima kasih. Baik, waktu masih tersisa sekitar 45 detik. Apakah sudah cukup untuk paslon 1? Cukup. Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih untuk atas jawabannya. Selanjutnya, saya akan persilakan untuk paslon nomor urut 2. Silakan untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1, kemudian diikuti oleh tanggapan dari paslon nomor urut 1 kepada paslon nomor urut 2. Durasi masing-masingnya adalah 1 menit, dan langsung saja untuk paslon nomor urut 2, saya persilahkan waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga atas jawabannya, atas jawaban paslon 1. Kami akan menanggapi jawaban paslon 1 tersebut. Tadi paslon 1 bilang bahwa dengan adanya koneksi media sponsorship yang ada di UMN bisa menjadi
wadah yang penting bagi mahasiswa agar lebih tahu apa gunanya Kompas Corner dan media UMN. Menurut saya kurang setuju dengan hanya adanya koneksi, karena apabila misalnya kayak tadi sudah dijelaskan oleh paslon 1, mahasiswa baru dengan para kakak kelasnya, itu menurut saya masih agak susah ya, soalnya mahasiswa baru yang tidak terlalu mengenal tentang Kompas Corner tidak bisa langsung mencari koneksi dengan kakak kelasnya. Menurut saya segitu. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Selanjutnya, silakan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Baik, saya akan menanggapi jawaban dari paslon 2. Tadi paslon 2 mengatakan bahwa akan melakukan sosialisasi kepada anggota-anggotanya. Sosialisasi sendiri menurut saya itu kurang efektif, apalagi sosialisasi yang dilakukan secara online seperti ini, karena kita tahu sendiri bahwa dalam sosialisasi secara online ini pasti banyak orang yang banyak anggota yang kurang memperhatikan, karena tentu saja anggota-anggota tersebut mungkin merasa jenuh atau bosan dengan sistem online ini, jadi mereka kurang memperhatikan. Jadinya menurut saya sosialisasi itu kurang efektif jika dilakukan untuk mencari sponsorship ataupun itu. Jadi kalau menurut saya koneksi itu lebih penting daripada sosialisasi sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Dapat saya simpulkan bahwa paslon nomor urut 1 akan mencari tahu secara mandiri melalui Instagram dan mengadakan sosialisasi kepada mahasiswa terkait cara kerja media kampus. Sedangkan untuk paslon nomor 2 akan memanfaatkan koneksi dari eksternal Himpunan Mahasiswa Perhotelan dan bertanya langsung kepada mahasiswa yang tergabung di organisasi yang bersangkutan. Baik, dengan kesimpulan tersebut, sekalian akan mengakhiri segmen 1, dan selanjutnya kita akan langsung memasuki segmen kedua, yakni pertanyaan antar pasangan calon. Sistematisnya akan saya bacakan. Yang pertama, pertanyaan akan ditanyakan langsung oleh pasangan calon. Yang kedua, pertanyaan akan dimulai oleh wakil ketua paslon terlebih dahulu, diikuti oleh pertanyaan untuk ketua paslon. Yang ketiga, jawaban dari pertanyaan tersebut akan ditanggapi oleh paslon lainnya. Jawaban boleh dalam bentuk kritik ataupun argumen, yang jika berbeda ataupun menunjukkan lebih jelas mengapa program atau solusi yang Anda tawarkan lebih baik dari paslon lainnya atau paslon penanya. Yang ketiga, masing-masing pasangan calon memiliki waktu untuk menjawab selama 3 menit. Apakah teman-teman rekan paslon sudah mengerti? Baik, sudah dapat dipahami ya? Kalau begitu, kepada wakil ketua pasangan calon urut nomor 1, saya persilahkan untuk on mic dan bertanya kepada lawan. Silakan. Terima kasih. Saya ingin bertanya, tentunya di masa pandemi ini membuat segalanya menjadi serba daring. Bagaimana cara kalian beradaptasi dengan keadaan yang berubah secepat ini? Apalagi dengan proker-proker yang seharusnya dijalankan secara offline, tapi dikarenakan oleh pandemi ini justru menjadi online. Pastinya banyak penyesuaian yang harus dilakukan untuk melaksanakan acara secara online. Bagaimana rencana kalian dalam menyikapi hal ini, apalagi jika ada masalah dengan dana? Karena ketika offline saja susah untuk mencari dana, dan bagaimana kalau salah satu proker kalian tidak berjalan dengan sesuai rencana? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon wakil ketua paslon nomor urut 1 atas pertanyaannya. Kepada paslon nomor urut 2, waktunya 3 menit untuk menjawab.
Dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih buat waktu. Salah ya. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya akan mencoba menjawab pertanyaan Darlin. Pandemi kita kan sudah alami selama 2 tahun dan untuk menyikapinya kita melakukan acara secara online, yaitu dengan salah satu contohnya yaitu dengan melakukan webinar, karena webinar itu adalah salah satu acara yang bisa dilakukan secara online dan dapat diikuti oleh berbagai peserta dari dalam prodi perhotelan maupun luar perhotelan. Dan kemudian untuk dana itu sendiri kita bisa cari melalui paid promote yang diadakan melalui sosial media, yaitu Instagram. Mungkin saya mau menambahkan dengan tadi yang sudah tadi wakil saya Cynthia bilang, dengan pandemi ini sudah berjalan selama 2 tahun lebih. Pastinya dengan sudah pengalaman yang tahun sebelumnya, di mana ada HMP dalam menyikapi program kerja yang dilakukan secara online, mungkin memang ada problem di awal-awalnya. Tapi dengan sudah adanya pengalaman dari tahun sebelumnya, kami rasa program kerja yang akan dilakukan secara online tidak akan terlalu mengganggu seluruh kegiatan dan juga dana yang akan kami rencanakan, karena kami sudah melihat bagaimana cara menyikapinya dalam tahun sebelumnya. Terkait bagaimana dengan tidak ada dana, tidak adanya dana. Interupsi moderator, boleh dilanjutkan, pertanyaan ditujukan kepada wakil ketua. Baik, boleh lanjut ke tanggapan. Baik, mohon maaf, sepertinya ada kesalahpahaman bahwa pertanyaan dari wakil hanya dijawab oleh wakil saja. Pertanyaan dari wakil hanya akan dijawab oleh wakil, dan pertanyaan dari ketua akan dijawab oleh ketua. Jadi tadi jawaban untuk pertanyaan dari wakil paslon nomor urut 1 yang dijawab oleh calon ketua paslon nomor urut 2 tidak akan dihitung ya. Kalau begitu, untuk menyikapi untuk wakil paslon nomor urut 1, harap untuk menanggapi jawaban dari wakil paslon nomor 2 diikuti oleh tanggapan kembali oleh wakil paslon 2. Jadi, wakil paslon nomor urut 1 harap terlebih dahulu menanggapi jawaban dari wakil paslon nomor urut 2. Kemudian setelah wakil paslon nomor urut 2 memberikan wakil paslon nomor urut 1 menanggapi jawaban dari wakil paslon nomor urut 2. Setelah wakil paslon nomor urut 1 menanggapi jawaban paslon nomor urut 2, wakil paslon nomor urut 2 menanggapi kembali tanggapan tersebut. Apakah mengerti? Baik. Kalau begitu, langsung saja kepada wakil paslon nomor urut 1, silakan menanggapi jawaban dari wakil paslon nomor urut 2. Durasi 1 menit, waktu dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih. Tadi wakil ketua paslon nomor 2 bilang bahwa acaranya yang akan dilaksanakan webinar ya, karena webinar paling gampang untuk dilaksanakan selama acara pandemi ini. Nah, sedangkan proker kalian itu kan ada lomba-lomba. Itu gimana maksudnya? Kenapa kayak cuma bilang webinar doang? Nah, terus untuk dana, bilang dicari melalui paid promote dan melalui sosmed, yaitu Instagram. Menurut saya itu agak kurang karena nggak mungkin bisa cari dari paid promote doang dan melalui IG doang. Gitu. Terus balik tadi acaranya webinar.
kalau misalkan acara yang dilaksanakan webinar doang, gimana proker-proker yang lomba-lomba itu seperti yang kayak apa tuh coffee itu. Terima kasih. Baik, kepada wakil ketua pasangan calon nomor urut 2, saya persilakan untuk memperjelas statement menanggapi statement calon urut. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya mau perjelas ya, kan di proker kami ada latte art competition. Itu ditujukan untuk acara, maksudnya kami siapkan untuk acara offline nanti. Dan yang untuk webinar itu untuk masa-masa sekarang di saat pandemi ini kita kan nggak bisa keluar rumah, jadi ya jalan satu-satunya itu webinar. Dan kalau untuk dana melalui paid promote Instagram nggak efektif, kita masih banyak cara untuk mengatasi hal tersebut, yaitu mungkin bisa dengan mengganti si pembicara agar mengurangi dana yang keluar dari program kerja tersebut. Dengan mengganti tamu undangan atau pembicara tersebut, maka baik, waktu habis. Terima kasih atas jawaban dan tanggapannya. Kesimpulannya, paslon akan berusaha untuk mengubah acara offline menjadi online, salah satunya dengan mengadakan webinar selama masa pandemi ini berlangsung. Untuk pencarian dana sendiri, paslon akan melakukan paid promote dan juga berusaha untuk memotong budget untuk pembicara di webinar, agar budget dapat berkurang. Baik, selanjutnya kepada Wakil Ketua Pasangan Calon Nomor Urut 2, saya persilahkan untuk on mic dan bertanya kepada lawan pasangan calon nomor urut 1. Wakil Ketua Calon Pasangan Nomor Urut 2 bertanya kepada Wakil Ketua Pasangan Calon Nomor Urut 1. Silakan. Baik, untuk Saudari Darlin, saya mau nanya, seberapa penting jabatan ini untuk kamu? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya kepada Wakil Paslon 1. Waktunya 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Sinda. Menurut saya kenapa jabatan ini penting untuk saya? Karena jabatan dengan saya menjadi wakil ketua nantinya, saya akan belajar cara berorganisasi lebih. Dan saya akan belajar cara lebih mengatur waktu dan belajar cara memimpin suatu organisasi atau suatu kelompok organisasi gitu. Terus dengan saya menjadi wakil ketua, saya juga bisa belajar lebih banyak dan mendapatkan banyak koneksi yang memungkinkan saya untuk bisa mengembangkan organisasi ini lebih. Terus saya juga mengapa saya menganggap ini penting? Karena memang menurut saya mempunyai menurut saya sanggup untuk menjadi wakil dan ya udah sih itu aja. Baik, waktu masih tersisa 1 menit 30 detik. Apakah sudah cukup? Bentar. Sepertinya sudah cukup untuk saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk wakil paslon nomor urut 2,
Harap untuk menanggapi jawaban dari wakil paslon nomor urut 1, lalu diikuti oleh tanggapan kembali oleh wakil paslon nomor urut 1. Durasi masing-masing 1 menit, waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Kepada wakil ketua pasangan calon nomor urut 2, saya persilahkan untuk menanggapi. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi saya akan menanggapinya. Tadi saudari Darlin bilang kalau misalnya dia mau buat belajar banyak hal, yaitu buat mimpin, buat ngatur waktu, dan lain-lain. Terus pertanyaan saya adalah, bagaimana cara Anda memimpin atau merangkul anggota lainnya, padahal Anda sendiri masih dalam proses belajar untuk memimpin dan mengatur waktu. Ya, kayak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya Wakil Paslon nomor urut 2. Kepada Wakil Ketua Pasangan Calon nomor urut 1, saya persilahkan untuk memperjelas statement sebelumnya ataupun menanggapi pertanyaan paslon nomor urut 1 tadi. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih untuk tanggapannya, Cynthia. Menurut aku kan, saya pasti ketika menjabat akan dibantu dulu kan. Nggak mungkin saya sendirian kerjanya. Dan dengan cara itu saya bisa belajar dari yang membantu saya ataupun dosen-dosen yang mungkin akan membantu saya serta ketua saya untuk belajar lebih dan memberitahu caranya. Karena saya tidak mungkin dibiarkan sendirian atau ya disuruh bekerja sendirian. Pasti saya akan ikutan, saya akan lebih gimana ya? Kalau menurut saya sih, saya akan lebih dipandu lah untuk bagaimana caranya. Terus setelah saya sudah bisa, ya saya bisa melakukannya sendiri. Seperti itu aja. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih kepada kedua wakil pasangan calon. Kesimpulannya, Paslon 1 akan belajar membagi waktu, memimpin dan mengembangkan himpunan dengan bantuan dari anggota lain maupun dosen. Setelah itu baru akan memimpin sesuai dengan caranya sendiri, setelah dibimbing. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pertanyaan antar paslon oleh ketua paslon. Dengan peraturan yang sama, pertanyaan calon ketua hanya akan dijawab oleh calon ketua. Saya persilahkan untuk ketua pasangan calon nomor urut 2 untuk langsung menyalakan mic dan memberikan pertanyaan kepada ketua pasangan calon nomor urut 1. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk Saudara Ricky dari paslon nomor 1, saya ingin menanya, apa yang akan Anda lakukan jika salah satu program kerja Anda tidak terlaksana? Terima kasih. Baik, kepada ketua paslon nomor 1, waktunya 3 menit untuk menjawab dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Bagaimana jika salah satu proker yang saya rencanakan tidak akan terlaksana? Kalau menurut saya sendiri, saya sangat yakin bahwa proker saya sendiri akan berjalan sesuai dengan rencana yang telah saya buat, karena saya dan Darlene sudah merencanakan proker tersebut secara dengan matang-matang. Tetapi jika ada salah satu proker yang tidak berjalan, kalau menurut saya tentunya kita akan mencari solusi bagaimana proker tersebut harus bisa berjalan di saat saya menjabat sebagai ketua HMP itu sendiri. Kemudian mungkin saya akan lebih mempersiapkan untuk proker-proker yang akan saya laksanakan sendiri agar bisa berjalan tepat waktu dan bisa terlaksana di saat saya menjabat. Mungkin itu saja, dan mungkin saya ada sedikit bahwa
pertanyaan diberikan sedikit rancu, bagaimana proker tidak terlaksana itu dalam hal anggaran ataupun dalam hal waktu pelaksanaan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, waktu masih tersisa 1 menit 20 detik. Apakah yakin sudah cukup? Paslon nomor urut 1? Oke, baik. Selanjutnya, untuk Ketua Paslon nomor urut 2, silahkan menanggapi jawaban dari Ketua Paslon nomor urut 1, diikuti oleh tanggapan kembali oleh calon Ketua Paslon nomor urut 1. Durasi masing-masing 1 menit dan waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Kepada Ketua Pasangan calon nomor urut 2, saya persilahkan untuk menanggapi jawaban dari Ketua Pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya akan sedikit menanggapi jawaban dari paslon nomor 1. Tadi paslon nomor 1 Saudara Wiki bilang bahwa saya yakin bahwa semua proker akan terlaksana dengan baik dan kami akan mempersiapkan semuanya. Bagaimana Anda bisa yakin dengan seluruh situasi yang akan terjadi di masa depan? Dengan pengalaman tahun sebelumnya ada di salah satu proker kami mendapat masalah yang tidak terduga, yaitu terkait dana. Tiba-tiba dana yang dikumpulkan tidak sesuai dengan adanya proker yang sudah kami laksanakan. Anggarannya sangat jauh dibanding dengan apa yang kami rencanakan di awal program kerja. Bagaimana Anda bisa sangat yakin terhadap program kerja yang Anda lakukan tanpa memikirkan konsekuensinya di masa depan? Terima kasih. Baik, kepada Ketua Pasangan calon nomor urut 1, saya persilahkan untuk memperjelas statement sebelumnya ataupun menanggapi statement paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Gimana saya yakin bahwa proker saya akan berjalan, dan di tahun kemarin ada proker yang sedikit kurang tepat waktu, tapi tetap berjalan, bukan tidak berjalan sama sekali. Jadi menurut saya saya bisa belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa di proker sebelumnya kita itu lebih kepada kekurangan dana. Berarti kita harus secara langsung harus siap untuk dari dananya sendiri. Berarti kita akan lebih awal daripada yang tahun sebelumnya, dan timeline terpaksa mundur. Pelaksanaan acara tersebut terpaksa mundur dan bukan tidak terlaksana. Jadi menurut saya yakin proker saya akan terlaksana semua, walaupun mungkin ada beberapa timeline yang akan sedikit mundur. Tetapi saya yakin bahwa proker saya akan terlaksana semuanya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban dan tanggapannya. Dengan kesimpulan, paslon nomor 1 yakin bahwa semua program kerja yang telah direncanakan akan berjalan sesuai dengan rencana awal. Jikalaupun ada kendala, akan dicari solusi agar dapat tetap berjalan. Dan mereka belajar dari pengalaman sebelumnya, jika ada kendala proker, maka proker tersebut dapat diundur, tetapi balik lagi akan tetap berusaha untuk dijalankan. Baik, selanjutnya kepada Ketua Pasangan calon nomor urut 1, saya persilahkan untuk menyalakan mic dan bertanya kepada Ketua Pasangan calon nomor urut 2. Silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya kepada Ketua Paslon 2. Kemarin Anda menawarkan salah satu program kerja Anda, yaitu ada program kerja makrab. Menurut Anda sendiri, apakah proker ini akan berjalan secara efektif dan aktif, yang bagaimana kita ketahui di situasi pandemi ini sendiri, orang-orang kan nggak boleh kumpul secara bersama-sama. Apakah menurut kalian sendiri makrab ini apakah efektif makrab ini dilakukan secara online? Yang kita ketahui belum tentu pandemi di masa yang akan datang akan hilang. Bisa saja pandemi ini menjadi lebih tinggi gitu. Jadi
apakah menurut kalian efektif jika makrab ini dilakukan secara online? Karena yang kita ketahui kalau misalnya sebuah acara dilakukan secara online itu pasti banyak dari peserta-peserta yang kurang aktif, off cam, dan lain sebagainya. Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk Ketua Pasangan Calon Nomor Urut 1, harap silahkan untuk menjawab. Maksud saya, Ketua Paslon Nomor Urut 2 dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Ketua Paslon Nomor Urut 1. Waktunya 3 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor 1. Apakah efektif makrab diadakan secara online? Bila kita mengulang tahun-tahun sebelumnya, makrab itu sudah tidak ada 2 tahun, yaitu di tahun 2020 dan tentu saja di tahun 2021. Bagaimana bila makrab itu tidak efektif bagi mahasiswa perhotelan yang ada di Universitas Multimedia Nusantara? Menurut saya, dengan adanya makrab di program kerja saya ingin menambahkan bahwa program kerja ini belum tentu terlaksana secara online. Dan kita tidak tahu situasi yang terjadi di masa depan. Tetapi bila memang bila program kerja tersebut memang terlaksana secara online, tentu saja kami akan melaksanakannya dengan baik dan tentu saja kami akan melakukan program kerja tersebut secara serius, yaitu dengan misalnya tadi Anda menyinggung bahwa bila makrab dilakukan secara online bahwa tidak bisa saja ada yang tidak serius dalam menanggapi makrab tersebut atau ada yang tidak aktif. Nah itu menurut saya itu adalah tugas saya sendiri dalam memecahkan masalah tersebut. Bagaimana membuat mahasiswa menjadi lebih aktif atau misalnya tadi Anda menyinggung tentang off cam. Menurut saya masalah seperti itu bisa dilaksanakan secara lebih rinci lagi dan menurut saya problem-problem tersebut adalah problem-problem yang sangat sederhana dan bisa dilakukan dan bisa diatasi dengan caranya sendiri, yaitu misalnya bisa lebih aktif dalam mengingatkan mereka bila misalnya off cam atau harus diwajibkan off cam dalam program kerja tersebut. Sekian dari jawaban saya, terima kasih. Baik, waktu masih tersisa 50 detik lagi. Apakah yakin sudah cukup? Paslon nomor urut 2. Maaf, oh ya masih ada 40 detik lagi. Maaf, saya masih ada jawabannya. Kemungkinan besar juga makrab itu efektif karena awal masuk kuliah pasti orang membuka diri dan mencari teman baru selama proses kuliah. Kegiatan makrab itu juga bisa dilakukan dibentuk kelompok kecil supaya bisa saling kenal. Jadi menurut saya dengan tidak adanya situasi secara offline, maka bisa menjadi program kerja yang sangat efektif bagi seluruh mahasiswa perhotelan Universitas Multimedia Nusantara. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Tetapi sebelum kita berlanjut, saya dengan tanpa mengurangi rasa hormat ingin meminta kepada Ketua Pasangan Calon Urut nomor 2 untuk memperbaiki posisi duduknya agar saya dapat melihat dengan jelas kepala sampai bagian dada dari para ketua pasangan calon, mungkin juga untuk teman-teman yang lain. Jangan terlalu menunduk dan jangan terlalu bawah, agar saya dapat melihat dengan jelas muka dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Selanjutnya, untuk ketua pasangan calon urut nomor 1, silahkan untuk menanggapi jawaban dari ketua pasangan calon urut nomor 2, diikuti oleh tanggapan kembali oleh ketua pasangan calon urut nomor 1. Durasi masing-masing adalah 1 menit dan waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Kepada ketua pasangan calon nomor urut 1, saya persilahkan untuk menanggapi jawaban dari ketua pasangan calon urut nomor 2. Silahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi saudara pasangan calon nomor 2 menyebutkan bahwa
bagaimana cara mengatasi yang off cam dengan cara mewajibkan on cam dan membagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Apakah menurut Anda dengan mewajibkan on cam itu sendiri salah satu pesertanya akan merasa dapat feel dari makrab ini sendiri, karena kita tahu bahwa makrab ini adalah intinya mendapat kayak istilahnya untuk akrab dengan satu sama yang lain agar lebih kenal dengan satu sama yang lain. Pesertanya akan terpacu untuknya cuma on cam saja dan tidak berpartisipasi, hanya wajib on cam dan diam-diam saja, karena banyak sekali kejadian seperti itu. Baik, mohon maaf karena waktunya sudah habis. Langsung saja kepada Ketua Pasangan Calon Urut nomor 2. Silahkan memperjelas statement sebelumnya ataupun menanggapi statement pasangan calon urut nomor 1. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas waktunya. Sejujurnya saya juga tidak terlalu mendengar tadi apa yang dikatakan, tapi saya mungkin mengerti intinya. Tadi karena kendala koneksi ya, maaf. Intinya tadi ada saudara dari paslon nomor 1 bilang bahwa apakah makrab cuman sebatas on cam atau off cam, yang saya tahu seperti itu. Jadi tadi makrab apakah dengan harus diharuskan on cam, mahasiswa menjadi lebih free dalam menyampaikan pendapatnya. Menurut saya sendiri, dengan adanya makrab tadi, saya sudah bilang bahwa makrab ini bisa menjadi program kerja yang sangat efektif karena tidak diperlukan lomba-lomba seperti misalnya Hot Fest atau IP Talk Show yang sangat membutuhkan kehadiran fisik di dalam acaranya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapannya. Dengan demikian, kesimpulannya adalah Ketua Pasangan Calon nomor urut 2 beranggapan bahwa makrab dapat berjalan efektif karena dapat menjadi sarana bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa perhotelan UMN, untuk mengenal satu sama lain, dan pelaksanaan makrab akan menyesuaikan dengan keadaan. Jika harus online, maka akan dilaksanakan secara serius agar suasananya kondusif dan efektif. Dengan kesimpulan tersebut, sekaligus akan mengakhiri segmen 2, dan berikutnya kita akan memasuki segmen ketiga, yakni pertanyaan dari KPU dan teman-teman audiens. Kalau begitu, untuk pertanyaan pertama, merupakan pertanyaan dari KPU, dan peraturannya masih sama, pertanyaan hanya akan saya bacakan sebanyak 1 kali. Apakah suara saya sekarang terdengar jelas, teman-teman semuanya? Baik. Kalau begitu, pertanyaannya, dalam konteks mahasiswa-mahasiswi yang pasif, bagaimana cara pasangan calon membuat mahasiswa-mahasiswi UMN tertarik untuk bersuara atau memberikan pendapatnya? Kepada paslon nomor urut 1, diharap untuk menjawab terlebih dahulu. Waktu adalah 3 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bagaimana cara kami membuat mahasiswa yang pasif itu menjadi aktif? Menurut kami, cara yang paling efektif itu adalah dengan mengadakan sebuah lomba yang diwajibkan kepada lomba kecil mungkin di perhotelan sendiri untuk mahasiswa-mahasiswi perhotelan UMN sendiri agar mereka ikut berpartisipasi dan ikut memeriahkan sebuah acara dengan memberikan sebuah SKKM. Tentunya mahasiswa pun akan lebih ingin untuk mengikuti sebuah acara yang akan dilaksanakan oleh kami berdua.
Kemudian selain acara mungkin kita bisa memberikan mungkin lebih ke bagaimana kita berkomunikasi lewat Instagram. Mungkin mereka bisa memberikan masukan-masukan yang apakah acara yang kita laksanakan ini kurang atau bagaimana, agar mereka ini bisa lebih aktif. Mungkin apa yang mereka mau, aspirasi mereka akan kita wujudkan melalui mungkin masukan-masukan yang mereka berikan. Mungkin Darlene ingin membantu menjawab. Oke, Ada terima tambahan? kasih. Saya akan melanjutkan. Menurut saya, membuat mahasiswa yang pasif menjadi aktif itu bisa dengan cara membuat suatu acara yang mungkin sedang on trend pada saat itu. Dan dengan cara itu, kemungkinan mahasiswa yang pasif tersebut dapat tertarik dan akan mengikuti acara tersebut. Dan mungkin dari mengikuti acara tersebut, dia mendapat sebuah pencerahan bahwa sebenarnya acara-acara di perkuliahan itu asik dan bukan membosankan atau sebaliknya. Nah, bisa juga dengan cara diajak oleh temannya. Kita bisa mengajak temannya untuk mengajak teman-temannya. Jadi, ya saling mengajak agar teman itu mau. Terus bisa juga dengan ajakan dari guru atau dosen yang bisa ngajak mereka untuk menjadi lebih aktif dalam kegiatan-kegiatan perkuliahan. Sekian, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1 atas jawabannya. Selanjutnya untuk paslon nomor urut 2 dipersilahkan untuk menjawab. Waktu 3 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi caranya adalah mendekatkan diri dengan merangkul anggota-anggota baru, yaitu kita mendekatkan diri sebagai teman mereka agar mereka bisa merasa nyaman dan terbuka kepada kita. Yang kemudian yang kita bisa lakukan adalah memberikan informasi-informasi terkait dengan acara-acara yang dilakukan di universitas sendiri untuk mengajak mereka ikut serta dalam acara tersebut supaya mereka tidak menjadi mahasiswa yang pasif lagi. Dan yang kedua adalah balik lagi ke proker kami. Kami ada proker makrab, yaitu di dalam proker itu kami menyediakan kegiatan-kegiatan yang berguna untuk mendekatkan diri masing-masing anggota supaya bisa semakin dekat. Mungkin dari Steven ada tambahan? Mungkin dari saya ingin sedikit saja menambahkan bahwa pertanyaan yang sudah yang diberikan oleh KPU itu merujuk lagi kepada proker kita, yaitu makrab atau malam keakraban, di mana kita membuat proker untuk membuat seluruh mahasiswa untuk menjadi lebih aktif, untuk menjadi lebih feel free untuk misalnya ada keluhan, misalnya ada satu keluhan misalnya tentang tugas atau gimana, itu kita bisa melakukan di dalam proker kita itu, yaitu makrab. Ya udah, bicara secara feel free aja. Terus kita tentunya cara mendekatkan diri kepada orang tersebut itu juga lain-lain. Jadi tentunya saya dan Cynthia itu akan mencari cara yang tepat untuk mendekatkan diri kepada orang tersebut. Misalnya dengan ada pendekatan khusus, misalnya dia ada suatu masalah atau gimana, kita bisa rangkul gimana caranya, dan kita akan bisa bantu cari solusinya bagaimana dalam memecahkan masalah mereka sendiri. Jadi intinya kita ingin membantu dan ingin menjadi sosok atau teman yang dibutuhkan pada saat mereka butuh. Itu saja mungkin dari paslon nomor 2. Terima kasih. Baik, waktu masih tersisa 30 detik. Apakah yakin sudah cukup? Yakin sudah cukup. Baik, terima kasih kepada pasangan calon urut nomor 2 atas jawabannya. Berikutnya,
Untuk pasangan calon nomor urut 1, harap menanggapi jawaban dari pasangan calon urut nomor 2, lalu diikuti oleh tanggapan dari paslon nomor urut 2 kepada paslon nomor urut 1. Durasi masing-masingnya adalah 1 menit, dan untuk paslon nomor urut 1, saya persilahkan untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 2, 1 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Oke, terima kasih untuk waktunya. Jadi yang saya dapat kesimpulannya bahwa paslon 2 akan menggunakan cara dengan makrab dan pendekatan khusus. Tanggapan saya adalah dengan makrab kan tadi mereka bilang bahwa mereka bisa secara feel free ngomong keluhan-keluhan mereka di acara makrab itu. Sedangkan kebanyakan orang tidak mau open up kepada orang yang baru mereka kenal atau bahkan belum mereka kenal sama sekali. Dan makrab itu pastinya banyak orang kan ya. Apakah mereka mau untuk sharing feeling mereka secara publik seperti itu? Terus dengan merangkul mereka secara teman. Berapa banyak orang yang akan kalian rangkul secara teman untuk mendengarkan keluh kesah mereka tentang masalah-masalah mereka yang seperti tadi paslon nomor 2 bilang. Ya, itu saja tanggapan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Dan untuk paslon nomor urut 2, saya persilahkan untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 1 atas pertanyaan yang tadi saya bacakan. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada paslon nomor 2. Saya ingin menanggapi jawaban dari paslon nomor 1, yaitu tadi dengan mengadakan lomba-lomba kecil. Lomba-lomba kecil yang diadakan untuk merangkul seluruh mahasiswa dalam merangkul mahasiswa yang pasif. Dengan adanya lomba-lomba kecil berarti itu sama saja dengan dengan adanya lomba kecil tersebut berarti sama dengan mengadakan makrab menurut saya. Dan menurut saya pasangan calon urut nomor 1 mengikuti program kerja yang ada di calon nomor urut 2. Dan tadi saya mendengar dengan ada katanya SKKM. SKKM diberikan untuk pemberian dalam melakukan pendekatan terhadap orang yang pasif. Menurut saya itu adalah cara yang buruk dalam menanggapi mahasiswa yang pasif karena semata-mata itu akan menjadi pencarian SKKM, tidak hanya untuk feel-free dalam menyampaikan pendapatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Kalau begitu dapat ditarik kesimpulan bahwa pasangan calon nomor urut 1 akan melaksanakan lomba yang diwajibkan untuk mahasiswa-mahasiswi perhotelan UMN dan memberikan SKKM untuk lomba tersebut sebagai timbal balik. Kemudian, paslon nomor urut 1 akan aktif menanyakan aspirasi para mahasiswa dan membuat acara yang sedang on trend, mengajak teman ataupun meminta bantuan dari dosen untuk mengajak mahasiswa agar mengikuti acara tersebut. Sedangkan paslon urut nomor 2 akan melakukan pendekatan sebagai teman yang dapat membantu mencari solusi dan memberikan informasi serta menjalankan proker makrab. Hal tersebut diharapkan dapat membuat masing-masing anggota dan mahasiswa menjadi lebih aktif, dekat, dan tidak ragu untuk mengutarakan pendapat. Kalau begitu, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari audiens. Pertanyaan akan hanya perubahan apa yang akan Anda buat untuk himpunan mahasiswa perhotelan ke depannya? Silahkan. Baik, mohon maaf, sepertinya suara saya kurang jelas. Saya akan pertanyaannya. Pertanyaannya,
untuk himpunan mahasiswa pada paslon nomor urut 2 dipersilahkan untuk menjawab terlebih dahulu. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Maaf, kami tidak mendengar pertanyaannya tadi, soalnya mungkin koneksinya terputus. Oke, baik. Sekarang apakah suara saya sudah terdengar jelas? Sudah. Oke, saya akan ulangi pertanyaannya ya. Perubahan apa yang akan Anda buat untuk himpunan mahasiswa perhotelan ke depannya? Apakah terdengar? Terdengar, terima kasih. Baik, kepada paslon nomor urut 2, waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya sebagai calon ketua dari paslon nomor 2, bagaimana cara saya membuat himpunan mahasiswa perhotelan Universitas Multimedia Nusantara menjadi lebih baik, yaitu dengan melakukan program kerja yang sudah kami rencanakan, dan tentu saja kami memiliki visi untuk mempersiapkan mahasiswa perhotelan yang mandiri, kreatif, dan berkualitas, di mana visi tersebut menjadi titik utama dalam kami melaksanakan seluruh program kerja, di mana itu akan menjadi topik yang sangat khusus di dalam program kerja kami, sehingga kami dapat mencapai seluruh program kerja dan juga bisa membuat perhotelan UMN menjadi lebih baik dan juga lebih kreatif. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya, paslon nomor urut 2. Selanjutnya, silahkan paslon nomor urut 1 menjawab. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bagaimana cara saya bisa membawa himpunan ini melakukan perubahan? Mungkin lebih kepada sosial media akan lebih perbaiki. Bagaimana kita ketahui bahwa sosial media HMP ini sendiri masih kurang aktif. Mungkin sekarang sudah mulai aktif, tapi saya yakin di menjabat saya akan lebih mengefektifkan penggunaan dari sosial media sendiri itu. Kemudian melakukan proker yang dilakukan secara tepat waktu, agar karena kita ketahui bahwa di tahun sebelumnya ada beberapa proker yang tidak berjalan sesuai dengan waktunya. Jadi saya yakin bahwa proker yang saya rencanakan akan berjalan dengan tepat waktu. Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya, untuk paslon nomor urut 2, diharap untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1, diikuti oleh tanggapan dari paslon nomor urut 1 kepada paslon nomor urut 2. Durasinya masing-masing 1 menit. Apakah suara saya terdengar jelas dan dapat dipahami, teman-teman? Baik, kalau begitu untuk paslon nomor urut 2, saya persilahkan untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Tadi kan paslon nomor 1 bilang kalau misalnya akan benerin sosial media dari HMP itu sendiri. Contoh konkretnya kayak gimana ya? Apakah cuma dari benerin feeds dan lain-lain? Karena kalau dari situ doang kayaknya juga nggak menarik orang-orang untuk ikut atau join dalam HMP itu sendiri. Mungkin dari Steven ada tambahan? Mungkin saya ingin sedikit menambahkan bahwa wakil saya itu pengen ngomong tentang dengan memperbaiki sosial media, itu tidak
tidak bisa menjadi titik balik bahwa HMP akan menjadi lebih baik jika saja memperbaiki sosial media. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapannya. Selanjutnya untuk paslon nomor urut 1, saya persilahkan untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Baik, saya akan menanggapi jawaban dari paslon nomor 2, bagaimana melakukan perubahan dengan melakukan menjalankan visi misi yang sudah kalian buat sendiri tadi. Apakah kalian sangat yakin bahwa visi misi itu akan bisa diterapkan di masa pandemi seperti ini yang kita ketahui bahwa semua berubah menjadi kegiatan online bukan offline, dan banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang kurang aktif di masa pandemi online seperti ini. Apakah kalian yakin bahwa visi dan misi kalian itu bisa berjalan dengan lancar ke depannya? Mungkin ada yang mau ditambahkan? Dan Tidak ada, terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau begitu dapat saya ambil kesimpulan bahwa paslon nomor urut 1 akan mengaktifkan dan mengefektifkan sosial media Himpunan Mahasiswa Perhotelan serta menjalankan proker. Sedangkan untuk paslon nomor urut 2 akan menjalankan proker berdasarkan visi misi yang sudah dibuat. Baik, selanjutnya kesimpulan tadi sekaligus mengakhiri sesi debat pada malam hari ini. Oleh karena itu, kami berikan kesempatan 1 menit terakhir untuk meyakinkan para pemilih bahwa Anda adalah ketua dan wakil ketua yang tepat untuk organisasi dan jurusan Anda. Kepada pasangan calon nomor urut 1, waktu yang diberikan adalah 1 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silahkan. baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalian harus memilih kami karena kami yakin bahwa proker kami akan terlaksana secara tepat waktu, dan kami yakin bahwa aspirasi-aspirasi yang kalian berikan dapat kami laksanakan dengan baik, dan juga mungkin kami akan membuat semacam masukan melalui Instagram untuk kami agar kami lebih baik ke depannya. Mungkin Darlan mau ditambahkan? Oke, terima kasih. Menurut kami sanggup untuk menjalani sebagai wakil dan ketua dan wakil ketua karena kami sudah berkomitmen akan menjalankan dengan baik dan benar. Kami juga sudah menyiapkan segalanya dengan baik dan sesuai dengan apa yang kami akan jalankan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Selanjutnya kepada paslon nomor urut 2, silahkan meyakinkan para pemilih bahwa Anda adalah ketua dan wakil ketua yang tepat untuk Himpunan Mahasiswa Perhotelan. Waktu yang diberikan adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Baik, dengan adanya pasangan calon nomor 2, yaitu saya dan Cynthia, tentunya saya akan membuat perhotelan UMN, Himpunan Mahasiswa Perhotelan UMN menjadi lebih baik dalam cara menampung aspirasi mahasiswa yang ada di Universitas Multimedia Nusantara sendiri. Dan juga saya yakin bahwa dengan adanya saya dan Cynthia dapat memberikan angin baru bagi seluruh mahasiswa perhotelan UMN. Mungkin dari Cynthia akan ada yang tambahkan? Jika saya dan Stephen terpilih untuk menjadi ketua dan wakil ketua HMP Gen 4, kami akan melakukan tugas kami dengan baik dan sesuai juga dengan hashtag kami, yaitu Together We Can. Kami percaya kalau kami bisa bersama-sama mengerjakannya, pasti hasilnya akan baik. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2. Dengan demikian, debat Himpunan Mahasiswa Perhotelan telah selesai. Namun, sebelum mengakhiri kegiatan pada malam hari ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Kalau begitu kepada KPU, saya persilahkan untuk mengambil alih. Oke, sebelumnya mungkin ada yang mau on cam dulu. Oke, udah ya. Oke, ini ada satu slide aja, jadi langsung aja ya. 1, 2, lagi. 1, 2. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih KPU. Hadirin sekalian, semua pemaparan tadi diharapkan dapat memberikan gambaran organisasi dan jurusan yang akan dipimpin dalam masa jabatan 1 tahun ke depannya. Mewakili KPU UMN, saya Michelle Yonatan dari UMN TV mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan pastikan pada tanggal 22 sampai 26 November 2021 Anda menggunakan hak pilih karena your vote matters. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, karena itu semua merupakan hal yang tidak disengaja. Atas perhatiannya, saya sebagai moderator dan mewakili KPU UMN mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Terima kasih teman-teman audiens dan pasangan calon, dipersilakan meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih semuanya. Thank you semua.